bersalawat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengampun kepada Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Muhammad pada saat itu belum ada. Tapi diyakini oleh Nabi Adam bahwa Nabi Muhammad itu ada sebelum adanya alam semesta. Itu makanya nurun alam nur. Maka laula karunak ma khalaqtul aflaq. Itu firman Allah dalam hadis ini. Sekiranya bukan karenamu Muhammad, aku tidak ciptakan semesta ini dan segala isinya. Maka para malaikat seluruh makhluk Allah yang lain itu bersyukur dan adanya baginda Rasulullah SAW. Dan asbab Allah akan ciptakan baginda Rasulullah SAW, Allah ciptakan alam semesta ini. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sanjung itu Muhammad baginda Rasulullah SAW. Kehebatan baginda Rasulullah SAW semua banyak disebut. Bahkan kita sebagai umat apabila berpegang, berpedoman, beriman, maka kita akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh makhluk yang lain. Dalam ayat wallazina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kafaru anhum sayiatihim wa salaha lahum. Wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa amanu bima nuzila, dan mereka beriman bima nuzila, kepada apa yang Allah turun ala Muhammad, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan mereka itulah orang-orang yang tulen, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bagus. Katakan mereka apabila dari iman saja kepada apa yang Allah turunkan, ya, nuzila, kami turunkan ala Muhammad, pada Muhammad itu, ya, baginda Rasulullah, mereka wahwal haq, mereka adalah manusia yang tulen, manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, ya, dari sisi Tuhan. Nah, itulah kehebatan baginda Rasulullah. Dan tidak cukup itu, ternyata tidak cukup itu ketika kita beriman pada Allah, Rasulnya, dan kita yakin apa yang dibawa baginda Rasulullah, kafara anhum sayiatihim. Jadi Allah akan menghapus sebesar apapun dosa manusia itu, akan dihapus Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kok tidak ada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak baca salawat, tidak ingat baginda Rasulullah. Padahal seluruh malaikat, seluruh makhluk Allah saking rindunya, cintanya pada baginda Rasulullah, malaikat berselawat. Jadi semuanya. Nah, kalau kita iman kepada apa yang dibawa beliau, jadi dosa kita di sini sayiatihim itu segala bentuk kesalahan kita. Segala bentuk kesalahan umat baginda Rasulullah itu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, ditiadakan sampai yang gemi-geminya, dengan catatan wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Dengan catatan itu, betullah kita yakini apa yang dibawa Rasul, betullah kita perjuangkan. Dalam ayat lain disebut wa nasaruhu wa azzaruhu wa nasaruhu. Dalam hu itu Muhammad. Siapa yang muliakan Rasul, siapa yang menolong agama Rasul, ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang berjaya. Bagaimana kita tolong Rasul? Kok Rasul sudah maksum kan dari segala dosa? Beliau sudah bersih, beliau sudah tidak ada walaupun apa, sudah maksum, bukan kita manusia. Kok kita tolong Rasul? Bukan itu maksudnya. Menolong seluruh, artinya menolong diri kita sendiri, mengamalkan semua apa yang dibawa Rasul. Apa yang dibawa? Bima nuzila ala Muhammad. Apa yang dibawa Rasul? Nah, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW? Misi perjuangan dakwah, misi perjuangan kitabullah, syariat-syariatnya seluruh, mengamalkannya dengan sempurna. Wa azzaruhu wa nasaruhu ulaika humul muflihun.
Bagaimana kita muliakan Rasul? Baca salawat, betul-betul kita letakkan Nabi di atas segala-galanya dalam diri kita. Kalau ada orang melecehkan Nabi, kita jawab pelecehan itu, ya. Bukan sebaliknya kita diam. Banyak orang yang injak Rasul, misalnya orang-orang di luar agama, apalagi orang Islam mau melecehkan baginda Rasulullah SAW. Minimal kita suka baca salawat pada baginda Rasulullah SAW sebagai upaya kita memuliakan Rasul. Kemudian wanasaruhu, kita menolong. Bagaimana upaya kita menolong Rasul? Yaitu mengamalkan bima nuzzila ala Muhammad. Kita tolong dengan cara kita beriman amanu bima nuzzila ala Muhammad. Artinya kita mengamalkan, mengimani apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita menjadi orang yang berjaya. Al-Quran mengatakan wa ulaika humul muflihun, itu orang-orang yang sangat berjaya, orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat berbahagia, lebih untung dari segala yang ada di atas dunia ini dan segala isinya. Segala yang ada itu orang beruntung. Ya. Orang-orang soleh itu, orang-orang yang soleh yang cinta kepada Allah dan Rasul, karena wa nasaruhu wa zaruhu, muliakan baginda Rasulullah SAW, dia tidak terkesan dengan kemewahan dunia, tidak terkesan dengan kabah, tidak terkesan dengan hadis, tidak terkesan dengan apa saja, tidak terkesan, kerja saja kita kerja, yang penting kita amalkan. Ini yang kita bawa, Al-Quran kita bawa, kita amalkan semua. Kita tidak terkesan oleh pekerjaan yang lain, tidak kita cermuk cari jabatan, tidak kita cermuk cari dunia, tidak kita minta lobby kiri kanan. Kalau Allah kehendaki, Allah berikan dunia ini dan segala isinya. Allah berikan kita dunia dengan segala isinya. Nah, bagaimana ketika Nabi Sulaiman ditanya, ya Sulaiman, ditanya oleh Allah, apakah kamu mau harta, tahta, atau kamu ilmu? Nabi Sulaiman tanya, aku ingin ilmu Allah, aku ingin iman, aku ingin ketakwaan, aku tidak mau harta benda, aku tidak mau jabatan, aku tidak mau harta seluruhnya. Karena Nabi Sulaiman karena ingin iman, ingin ketakwaan, ingin ilmu, maka Allah beri ilmu. Maka ketika Nabi Allah Sulaiman punya ilmu, punya iman kuat, harta datang, tahta datang, dunia datang, bahkan seluruh makhluk tunduk pada Allah Sulaiman. Kenapa? Karena ada imannya, ada takwanya, ada ilmunya. Itu yang diminta oleh Nabi Allah Sulaiman. Maka jabatan itu akan datang ketika kita punya iman, yakin. Apa yakin kita? May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Betul-betul kita menyerahkan diri kita kepada Allah, yakin kepada Allah, iman kita pada Allah, kuat keyakinan kita tanamkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemudahan. Tidak ada yang sulit bagi kita, tidak ada kesulitan di atas dunia ini apabila kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya apabila kita iman pada Allah. Biarkan yang lain akan datang mengejar kita apabila kita tanamkan keyakinan dan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kaffara anhum sayiatihim. Ketika kita beriman pada apa yang dibawa baginda Rasulullah SAW, maka Allah ampun segala dosa salah kita sebesar apapun. Wa yaqbalu taubata an ibadihi wa yafu anis sayiat, hatta dosa kita sebesar langit dan bumi, kesalahan kita sebesar neraka surganya Allah, hatta sebesar arsy-Nya Allah, Allah akan menghapusnya dengan catatan wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Dijamin kita, jaminan Allah, kafara anhum sayiatihim, itu jaminan Allah. Tidak cukup gitu Allah berikan kita, ada kehebatan yang maha hebat. Wa aslaha balahum, Allah memperbaiki kita.
memperbaiki kedudukan kita, memperbaiki rezeki kita, memperbaiki istri-istri kita, memperbaiki semuanya. Nah, Allah perbaiki semua hidup kita. Wa aslaha balahum, Allah akan mengubah semuanya. Allah perbaiki semuanya. Allah jamin kita. Allah beri kita apa saja yang kita mau. Tapi dengan catatan Allah minta wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Itu yang aku minta pada kalian. Wa amanu, supaya kalian itu beriman pada apa yang aku turunkan pada Muhammad hambaku itu. Kau yakini, kau imani, kau jalani. Yang paling hebat aku berikan pada kalian setelah aku ampuni kalian, setelah pelihara kalian, wa aslaha balahum, aku akan perbaiki hidup kalian. Pekerjaan kita. Yang mana, Cid? Pekerjaan Allah perbaiki, semuanya Allah perbaiki, rumah tangga Allah perbaiki, semua Allah perbaiki. Karena kita belum wa amanu bima nuzila ala Muhammad, maka berat pekerjaan dunia itu. Sulit. Kita lobby kiri kanan tidak dapat apa-apa. Mau dapat dari Kasubag aja susah. Dapat jadi kabak aja susah, apalagi jadi kepala KD, kepala dinas. Kita harus dipansel dulu, pergi ke pergi ke Bali, ke sana kemari, kena jadi jabatan. Kalau kita wa amanu bima nuzila ala Muhammad, Allah berikan semua apa yang kita mau. Iya enggak? Ini semua kesana kemari cari pekerjaan, cari kemudian tidak akan Allah berikan pada kita. Kalau kita tidak ada wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Ini ayat-ayat, kau perhatikan. Wa aslaha balahum. Firman Allah loh. Wa aslaha balahum. Aku akan perbaiki semua bentuk kehidupan mereka. Itu makna wa aslaha balahum. Orang yang kurus aku gemukkan, kayak Rasid misalnya. Orang yang kurang makan aku berikan kecukupan makannya. Semua Allah memberikan. Wa aslaha balahum. Firman Allah ini. Ya Allah, hanya aku minta pada kalian sederhana saja untuk mengubah seluruh keadaan dunia. Aku akan, apabila seluruh akan mau merubah seluruh keadaan dunia, hanya aku minta wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Nah, ada aku minta yang lain. Bagaimana? Allahu Akbar. Segera tinggalkan pekerjaan. Pergi apa yang Allah turun kepada Nabi, laksanakan segera. Entar dulu, pekerjaan saya ini belum selesai. Entar dulu. Belum kita beriman kepada apa yang diturunkan Allah pada bagian Rasul. Masih kita urus yang lain-lain, belum. Nah, kalau kita ingin Allah memperbaiki kita, memperbaguskan hidup kita, hanya satu minta Allah. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad, supaya kalian tuh beriman kepada apa yang aku turunkan pada Muhammad itu. Itu saja aku minta. Maka yang Allah berikan, Allah ciptakan menjadi manusia yang hebat. Wa huwal haqqu mir rabbihim, kan? Wa huwal haqqu mir rabbihim. Aku jadikan kalian manusia yang hebat, manusia yang tulen, manusia yang benar, manusia yang jujur, manusia yang luar biasa. Wa huwal haqqu mir rabbihim. Tidak cukup itu kata Allah. Ya, kafaru anhum sayiatihim. Aku akan hapus segala dosa dan salah kalian semua. Aku akan bersihkan semuanya sehingga kalian tidak punya salah, tidak punya dosa, tidak punya keliruan. Tidak cukup itu, aku berikan lagi, tambahkan pada kalian yang paling hebat. Kau akan miliki segala isi dunia ini dan segala isinya. Wa aslaha balahum. Aku akan perbaiki hidup kalian. Yang belum berjodoh, Isa akan Allah berikan jodoh. Tapi sudah ada wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Kalau belum wa amanu bima nuzila ala Muhammad, belum kalian akan dapat. Inilah makna daripada ayat Al-Quran di surah ayat 2 surah Muhammad ini. Begitu dahsyat. Ulang. Dihafal. Kemudian ditunjukkan. Betul tidak saya sudah beriman pada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah? Betul tidak saya sudah amalkan semua misi Rasulullah? Betul tidak saya sudah laksanakan semua? Renungkan. Insya Allah Allah akan berikan kita kemudahan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita hafal dulu. Kita hafal dulu. Ayat ini harus dihafal. Hah? Nanti. Oh ya, nanti. Jazakumullah khairan katsiran wa biyatan guru hadirin rahmat. Jamaah talim pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah talim kita pagi hari ini. Marilah kita lanjutkan talim. Setelah talim ini kegiatan kita, rutinitas kita, perlu diingat bahwa kita waktu kita bekerja tahun 2017 ini hanya tinggal 14 hari. Hari Senin ini sampai Jumat dan Senin lagi. Setelah itu sudah tidak ada lagi berkas-berkas yang bisa masuk untuk pencairan. Maka 2 minggu ini waktu terakhir kita, mohon ke pekerjaan yang belum selesai diselesaikan. Amin. Marilah kita tutup tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.